Baik, saudara sekalian, kita bertemu kembali setelah 2 bulan ya. Setelah 2 bulan kita tidak saling bertemu karena pandemi dan COVID yang terakhir ini memang ganas gitu, sehingga banyak juga saudara-saudara kita yang meninggal, banyak yang kemarin dulu banyak yang sakit, syukur sekarang sudah mulai berkurang dan tinggal sedikit saja. Saya mendengar di rumah sakit kemarin dulu hanya tinggal 5 dan mungkin hari ini sudah tidak ada lagi yang, syukur kalau sudah tidak ada lagi yang dirawat karena COVID ya. Nah, saya akan melanjutkan percakapan kita di 2 bulan yang lampau itu, yaitu bagaimana memelihara hati damai ketika kita menghadapi masalah yang berat dan besar. Kalau dalam keadaan normal tidak ada masalah begitu, barangkali memelihara hati damai itu tidak sulit, atau ya kalaupun itu agak sulit tapi masih terus dapat diusahakan gitu ya. Terus damai, terus tenang, terus tidak kemerungsung dan sebagainya itu. Tapi bagaimana kalau kita sedang menghadapi masalah yang berat dan besar? Bagaimana kita masih tetap memelihara hati damai, tetap berdamai dengan kenyataan-kenyataan yang ada, berdamai dengan diri dan seterusnya. Bagaimana itu? Nah, pada percakapan kita yang terakhir itu saya memberikan sebuah contoh yang ekstrim, yaitu ketika orang di depan ada harimau yang mengancam, sementara di belakangnya itu jurang. Itu contoh ekstrim yang saya sampaikan. Pada waktu itu kita bicara tentang hidup di sini, sekarang ini. Ya, hidup dalam kenyataan yang ada, yaitu sekarang ini di sini. Nah, saya memberikan contoh ekstrim bagaimana hidup di sini sekarang itu dengan itu harimau, diancam harimau dari depan, di belakangnya itu jurang, bagaimana itu menghadapi itu. Nah, ini sebenarnya juga bisa dipakai sebagai contoh menghadapi masalah yang berat dan besar, yang amat sangat sulit dipecahkan. Bagaimana itu? Yang pertama harus disadari bahwa masalah itu ada pada diri kita, bukan di luar. Tidak ada itu. Di luar ya biasa-biasa saja. Itu di luar tenang-tenang saja. Di luar semuanya lumrah saja. Yang ada di masalah itu di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada masalah. Ya, kita merasa ada masalah karena ada harimau yang mengancam. Sementara harimau mengancam itu barang biasa, itu lumrah. Di mana-mana harimau kalau lapar ya ingin makan. Itu alami. Nah, harimau makannya daging. Jadi kalau dia tidak mendapatkan daging yang lain, ya dia akan mendapatkan daging apapun juga yang ditemukan, termasuk daging manusia gitu kan. Jadi itu sebenarnya bukan masalah, di sananya bukan masalah. Yang ada itu masalah kita, karena kita merasa terancam oleh harimau itu. Itu yang harus disadari, yang pertama adalah itu. Jadi masalah itu bukan di luar tetapi di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita menyadari bahwa masalah itu di dalam diri kita sendiri, bukan di luar, maka yang kemudian diatasi masalahnya itu ya di dalam diri sendiri. Ya, di dalam diri sendiri itu yang kemudian diatasi masalahnya itu. Saya merasa terancam, oke. Nah, saya merasa terancam, kemudian bagaimana saya tetap damai dalam ancaman itu, bagaimana itu? Ya. Nah, dalam kasus seperti ini misalnya ya kita hadapi harimaunya. Kita mau menyerah begitu saja atau kita hadapi harimaunya. Hadapi harimaunya itu seperti yang saya sebutkan di percakapan kita yang terakhir 2 bulan lampau itu, dalam kasus hidup di sini, dalam pokok hidup di sini sekarang ini, itu kalaupun saya sampai kemudian mati karena saya
diterkam oleh harimau, oke. Tapi saya lawan sampai titik darah penghabisan. Saya akan lawan kamu. Saya tidak menyerah begitu saja, tapi saya akan lawan kamu dengan apapun juga yang bisa saya lakukan. Nah, sini damai, hatinya damai. Kalau kemudian merasa ada ancaman, tapi kemudian hanya menjerit-jerit saja, ya masalahnya kan tetap saja di dalam hati. Malah kemudian bertambah, yaitu bertambah dengan kegalauan itu. Sudah takut ditambahi lagi dengan kegalauan. Takut, khawatir, tambah galau dan sebagainya. Nah, masalahnya tambah dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi sekali lagi masalah tidak di luar tapi di dalam diri atau di dalam hati kita. Atasi masalahnya bukan yang di luar lebih dulu. Yang pertama-tama diatasi adalah di dalam diri ini sendiri, di dalam hati. Kalau saya merasa terancam oleh harimau, maka kemungkinannya adalah saya menyerah atau justru saya melawan. Nah, kalau kemudian masalah sudah diatasi di sini, yaitu saya tetapkan hati saya, keputusan saya lawan sampai titik darah yang penghabisan. Kalaupun saya kemudian akhirnya mati karena diterkam oleh harimau, oke, tapi saya lawan. Nah, oleh sebab itu kemudian yang kedua dengan hati damai itu, melawan itu, kalaupun kemudian kalah, bertarung dengan harimau dan kalah, kemudian mati, ya tidak terima kenyataan kematian. Karena memang kenyataan alaminya begitu. Yang namanya harimau makan daging, kalau tidak menemukan yang lain ya bisa saja makan daging manusia. Ya adanya hanya daging manusia, maka harimau itu kemudian menerkam manusia dan memakan daging manusia. Saya mati. Nah, tapi seperti yang pertama dulu saya sebut, kalaupun kemudian saya mati, maka saya mati juga dengan damai. Saya sudah mengatasi masalah di dalam diri saya sendiri, berketetapan dengan dalam hati damai, dengan hati damai saya berketetapan melawan harimau itu. Nah, ketika kemudian saya memang kalah, saya pun tetap damai. Saya dimakan oleh harimau, mati. Nah, saya mati juga dengan hati damai. Demikian yang saya sebut dulu itu, hidup damai, mati damai. Kalau orang memiliki hati damai, ya hidup dia juga damai, mati pun juga damai. Oke. Nah, saya akan memberikan contoh yang lain sekalian tentang ini. Itu contoh konkret. Kalau tadi itu kan contoh rekaan ya. Tapi sebenarnya kita bisa menarik dari situ, dari contoh rekaan menghadapi harimau itu ditarik pelajaran yang bisa ditariknya adalah menghadapi kesulitan apapun juga itu, ya, menghadapi masalah apapun juga itu, hebat berat seperti apapun, maka yang pertama-tama harus disadari adalah masalah itu ada di dalam hati diri kita, dalam diri kita, dalam hati kita, bukan di luar, tapi di dalam diri kita, dalam hati kita. Ya. Nah, bagaimana itu? Maka yang harus diatasi masalahnya itu ya di dalam diri, bukan di luar, tapi di dalam diri ini. Contoh kasus tadi itu membuat keputusan bagaimana saya menghadapi ancaman harimau itu. Nah, sekarang yang saya akan memberikan contoh yang kedua, menghadapi kesulitan ancaman kematian karena COVID. Ini harimau kan juga mengancam kematian. Ya. Nah, ini kasusnya konkret kalau ini. Kebetulan mengena pada anak saya, dalam arti tertentu anak saya, yaitu Wahyu Adi Catur Basuki. Saya sering menyebutnya Wayong ya. Jadi ketika Wayong sakit, COVID, dan harus masuk di ICU karena paru-parunya itu diserang dan kemudian dia sulit bernafas dan bahkan kemudian saturasinya makin menurun terus gitu. Dia WA saya
Dia mengirim WA pada saya dan dia cerita begini, perawatnya itu mau menusukkan jarum infus, itu tidak bisa. Berulang-ulang dia nyebutnya dicodosi itu ya. Jarum infusnya itu mau dianukan itu tidak bisa. Berulang-ulang dicodosi, gagal terus. Sampai kemudian perawatnya juga kelihatan kasihan sekali. Sebenarnya saya tidak apa-apa gitu ya. Bayang mengapa gitu. Mengirimkan WA begitu cerita bahwa saya sebenarnya tidak apa-apa, tapi kasihan perawatnya itu malah kemudian stres sendiri gitu. Nah, barangkali memang yang stres juga perawatnya, tapi juga si anak saya Bayong juga stres ya. Dicodosi itu kan sakit itu. Sudah sakit ancaman COVID yang sedang menyerang raganya, dan itu mau diinfus itu gagal terus, itu kan tambah sakit gitu. Bagaimana itu? Nah, kemudian saya memberikan nasihat begini. Oke. Prinsipnya seperti tadi ya, atasi masalah dalam diri. Karena masalah itu bukan di luar tapi di dalam diri. Masalahnya di dalam hati, bukan di luar, bukan. Tapi di dalam hati. Maka atasi dulu masalah itu. Nah, saya memberikan nasihat begini. Bagaimana itu? Mengatasi itu. Yong, sadari bahwa kamu sekarang, atau anggap dirimu bahwa sekarang kamu itu sudah mati. Kamu mati. Orang mati itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan reaksi, tidak bisa. Orang mati itu mati, sudah mati, dia diam saja. Maksud saya begini, ya barangkali ketika dia dicodosi itu kan dia juga melihat kok gagal. Nah, si perawatnya sendiri sudah stres karena masang infus tidak berhasil, gagal mencari vena itu. Nah, masih kalau si pasiennya itu ngeliat begitu kan dia tambah stres lagi perawatnya. Nah, jadi saya menasihatkan, kamu sudah mati, nggak usah merasakan sakit. Dan yang kedua, ketika itu dipasang infus itu dipasang, rasa diingatkan mati ya rasa noleh. Sudah mati kok. Kalau mati kan diam saja, nggak bisa noleh. Tetapi kalau orangnya itu masih merasa saya masih hidup gitu, kan ada sakit kemudian itu digigit nyamuk aja, kemudian kita coba ada apa tuh, digigit nyamuk gitu. Ini dicodosi itu kemudian ditoleh gitu. Nah, perawatnya kan tambah stres itu kalau begitu. Ya, jadi atasi pada begitu dengan cara berlatih mati. Ini sulit sekalian, tapi kita memang harus berlatih mati. Saya mendengar bahwa di Korea itu memang ada orang-orang yang belajar atau berlatih mati. Jadi kemudian disediakan peti mati dan kemudian mereka tidur di dalam peti mati itu, dan kemudian merasa mengatur semuanya, dirinya itu memang seolah-olah dia mati gitu. Jadi sudah tidak memberikan reaksi apa-apa pada aksi yang ada, suara atau apa, tidak memberikan reaksi apa. Ya, memang berlatih mati, termasuk berlatih perasaan sebagainya. Mati tidak punya perasaan. Jadi berlatih mati. Nah, kita memang perlu ya. Meditasi itu sebenarnya juga latihan baik untuk berlatih mati. Diam, pikiran diam, semua diam, badan juga diam, tidak bergerak apapun dan sebagainya itu. Hanya kalau meditasi itu kan justru mengasah kepekaan gitu. Kepekaan indera kita. Tidak memberikan reaksi, tapi kita peka dengan suara, peka dengan dengan perasaan dan sebagainya itu. Kalau meditasi, tapi kalau latihan mati memang juga latihan diam, hatinya diam, pikirannya diam, semua mati ya. Seperti orang mati, seperti mayat yang tidak bisa apa-apa itu. Nah, adanya memang kita
perlu berlatih. Nah kalau kita terlatih untuk begitu, kita menghadapi kematian, kita sudah tidak takut lagi, yang sudah terbiasa terlatih untuk mati. Ya. Ada juga latihan untuk mati itu adalah latihan melepaskan apapun juga. Kalau kita mempunyai benda yang kita sukai, nah kemudian benda itu hilang, kita merasa kehilangan. Itu orang hidup itu. Kalau orang mati tidak akan merasa kehilangan. Nah mati ya, sudah mati, tidak ada perasaannya, tidak ada apa-apanya, tidak akan merasa kehilangan. Jadi kita berlatih juga untuk kehilangan apapun juga. Ya, kehilangan benda yang kita sukai, yang kita senangi, istimewa dan sebagainya itu, kalau kemudian hilang, oke. Nah saya juga berlatih sekalian untuk berlatih melepas yang saya suka. Saudara-saudara sekalian tahu bahwa saya suka makan tengkleng, tapi sudah 4 bulan ini. Sudah 4 bulan ini saya berhenti makan daging apapun juga. Semua bentuk daging, semua yang berasal dari binatang hidup saya tidak makan. Ikan tidak makan, daging tidak makan. Ya, belajar mati. Ya, melepas apa yang kita suka. Itu sebenarnya juga latihan tingkat rendah untuk mati gitu. Nah, kalau kita terlatih untuk mati begitu ya, kita juga tidak akan takut menghadapi kematian. Sudah terlatih, sudah biasa mati gitu. Tentu juga sekalian ada cara lain, yaitu memahami. Ini lebih sulit kalau ini. Jadi yang pertama, kalau kita menghadapi masalah yang terasa berat dan besar itu, bagaimana ya kita bersikap bahwa saya sudah mati. Jadi saya tidak memberikan reaksi apapun pada masalah itu. Ya. Masalah yang sebenarnya tidak di luar diri saya itu, tapi di dalam diri saya itu. Ya. Saya terancam COVID, bagaimana ya? Saya pasrah saja pada apa yang dilakukan oleh perawat dan terserah bagaimana saya diupokoro oleh perawat itu, karena saya sudah tidak bisa apa-apa sebab saya sudah mati. Gitu. Yang kedua, cara lain itu adalah memahami. Oh, ini COVID. Paru-paru saya sudah terkena, saturasi saya terus menurun. Ya saya mengerti, saya paham betul, Pak. Saya pahami bahwa saya berada dalam kondisi begini. Gitu. Kalau kita tidak memahami itu malah kemudian kita khawatir dan galau. Jadi ada juga kasus kemarin itu, kira-kira jam 22, jam 10 malam itu ada saudara yang nelpon saya ya. Mbah, niki nyuwun tulung niki pripun si Anu itu sakit COVID, sebelahnya itu mati. Ya, sebelahnya itu mati. Dan karena sebelahnya itu mati, maka kemudian dia itu galau. Ya, dia galau karena sebelahnya mati itu. Nah, karena galau kemudian dia tidak bisa tidur. Ya. Karena dia memang takut kalau ada orang mati. Kalau ada orang mati dia takut. Selama hidupnya dia sudah mungkin umurnya 50 tahun atau lebih. 50 tahun lebih yang mungkin, tetapi menurut ceritanya istrinya itu memang dia tidak pernah layat. Karena apa? Takut sama, kalau ada orang meninggal itu takut. Nah, jadi ketika dia dirawat, kemudian ada sebelahnya itu meninggal, dia takut. Sedemikian takutnya sehingga dia tidak bisa tidur. Nah, bagaimana ini? Kemudian saya memang telepon pada perawat, minta tolong. Itu kalau tidak ditolong, kalau tidak dipindahkan, nanti dia mati
bukan karena COVID, tapi dia mati karena stres sebab dia takut pada orang mati. Akhirnya malam itu kemudian dia dipindahkan. Sekarang sudah sembuh. Dia sudah sembuh dari COVID itu. Jadi pahami. Saya sedang mengalami sakit. Sakit saya memang berat. Paru-paru saya terancam. Kandungan oksigen dalam darah saya, saturasi, makin lama makin menurun terus. Dan itu memang butuh perawatan intensif. Saya memang harus menghadapi ini. Pahami. Ya. Nah, kalau kita memahami itu juga termasuk memahami resiko paling berat, resiko terakhir dari ini apa, yang memang mati tadi itu. Sehingga saya kemudian damai. Saya berdamai dengan sakit saya, karena hati saya memang damai. Dan kalaupun nanti saya mati, ya saya mati dengan damai. Ya. Tidak lagi khawatir. Tapi kalau saya ingin segera sembuh, malah tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Ya karena memang kekhawatiran itu menambah menjadi beban dalam diri sendiri. Kekhawatiran, ketakutan itu kemudian menjadi beban tersendiri, itu mengganggu kedamaian itu. Hingga kepada saudara-saudara kita yang sakit, kalau dia ingat gitu, kemudian saya ingatkan ya, ingat nggak itu ada nyanyian hati yang gembira adalah obat. Saya anjurkan terus, hati yang gembira adalah obat. Jadi bergembiralah, paksa dirimu untuk bergembira, paksa untuk tersenyum, tarik bibirmu, tarik ke belakang supaya kamu tersenyum. Dan kemudian kalau bisa bergembira, kalau bisa bernyanyi. Ya tidak perlu mengganggu pasien yang lain, tapi bernyanyi untuk terus hati bergembira itu. Karena dengan demikian akan memberikan semangat pada diri sendiri mengatasi masalah di dalam itu. Nah, kalau kita selesai dengan diri kita, sebenarnya dari luar itu kemudian lebih memberikan berkat gitu ya. Karena semangat di sini sudah tinggi, nah kemudian itu semangat tinggi itu kan meningkatkan imunitas gitu loh. Nah, jadi obat-obat yang diberikan itu juga akan efektif. Tapi kalau obat-obat diberikan sementara hatinya galau dan makin lama makin khawatir, nah kemudian malah obatnya itu seolah-olah tidak manjur gitu. Bukan obatnya, tetapi karena memang sebenarnya obat itu kan hanya perangsang saja supaya imunitas meningkat. Nah, tapi kalau daya tahan tubuh kita makin menurun karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena kegelisahan, nah diobati apapun juga ya tidak akan bermanfaat gitu. Begitu sekalian, hati damai tetap bisa kita pertahankan, bahkan terus mampu kita tumbuhkan dalam menghadapi masalah, asal kita menyadari yang pertama bahwa masalah itu ada dalam diri kita. Maka yang harus diatasi adalah masalah dalam diri kita sendiri ini. Dalam mengalami sakit, menghadapi kematian tadi itu misalnya ya, masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah kekhawatiran, kegelisahan. Nah, itu atasi itu. Diatasi. Supaya tidak gelisah, tidak khawatir, tapi tetap damai. Dengan memahami kenyataan yang ada, kita pahami kenyataannya memang begini ya sudah. Memang begini, kita terima kenyataan itu, kita paham. Kemudian kita juga paham, kita sadari juga bahwa resiko paling berat dari ini apa? Ya mati. Kalau begitu, sejak sekarang saya sudah merasa saya mati. Ya, kalau saya sudah mati, saya tidak memberikan reaksi apapun terhadap upaya untuk merawat saya. Dengan demikian saya malah damai, dan mungkin perawat yang menolong saya juga
semakin kuat hati ya, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak stres lah. Oke, begitulah sekalian. Tapi yang saya mau berikan tekanan, satu memahami, kedua kita perlu berlatih mati. Ya, berlatih mati. Tadi saya sudah menyebut bagaimana berlatih mati. Satu, berlatih melepaskan apa yang kita suka. Dan kemudian memang yang kedua, memang berlatih mati. Tidak memberikan reaksi apapun juga terhadap aksi yang ada, tentang apapun juga. Ya, kita berlatih begitu. Sehingga kalau ada masalah dalam diri kita atasi dengan tadi memahami, dan kalau tidak bisa mati, ya sudah terbiasa menghadapinya. Oke, terima kasih saudara sekalian. Baik.